Baik, puji nama Tuhan, hari ini kita sudah berada di bulan yang ke-11. Artinya kita memiliki tema yang baru ya. Di bulan yang ke-11 ini temanya adalah Still Got It. Boleh katakan bersama 3, 2, 1, Still Got It. Artinya masih memiliki ya. Apa yang kita miliki saudara ya? Berharap untuk setiap kita masih memiliki iman saudara, amin. Masih memiliki semangat di dalam pelayanan, semangat di dalam menjalani hari-hari kita, semangat dalam kita bekerja, semangat dalam kita berusaha, semangat dalam kita dan punya iman keyakinan bahwa gedung ini boleh selesai secara sempurna, amin saudara ya. Jadi harus miliki suatu semangat, belajar daripada Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Dia adalah salah satu yang kemudian bisa menggenapi akan janji Tuhan atau janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya di usia 85 tahun. Saya percaya tidak ada yang melampaui usia daripada Kaleb di tempat ini ya. Artinya masing-masing setiap kita usianya di bawah 85 tahun. Tapi kemudian Kalebnya berkata, aku sekalipun 85 tahun, kekuatanku seperti ketika aku usia 40 tahun saudara. Dan dia sendiri meminta kepada Yosua untuk berikan pegunungan, berikan gunung. Dan itu sebabnya Hebron menjadi miliknya saudara. Hebron itu adalah salah satu kota perlindungan. Dan mari setiap kita untuk punya ya masih memiliki iman, masih memiliki pengharapan, masih memiliki semangat dalam menjalani kehidupan kita. Dan ada dua bagian yang penting di dalam tema ini dan kita akan belajar. Yang pertamanya pada hari ini yaitu selalu siap. Kita akan buka bersama-sama kitab Yosua pasalnya yang ke-14 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5. Jika tidak keberatan saya mengundang untuk semua kita bangkit berdiri. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya ayatnya yang ganjil, kemudian jemaat sekalian membaca ayatnya yang genap. Nanti ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Silakan ayat 2. Ayatnya yang ketiga, sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Silakan ayat 4. Ayat 5 bersama-sama 3, 2, 1. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Jemaat dipersilakan duduk. Dari apa yang kita baca, saya ingin untuk kita belajar 3 hal yang penting saudara ya. 3 hal yang penting. Yang pertama adalah pegang janji daripada Tuhan ya. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan ya, ayat pertama sampai ayat kedua dikatakan seperti ini. Inilah semuanya yang diterima. Apa yang diterima oleh orang Israel? Yaitu penggenapan daripada janji Tuhan yang telah Tuhan sampaikan saat ketika Abraham saat keluar dari negerinya, dari Ur Kasdim, kemudian melintasi tanah perjanjian itu. Dan Tuhan itu ngomong bahwa kelak kepada keturunanmu lah akan diberikan tanah ini saudara. Dan itu diulangi kembali kepada Ishak, diulangi kembali kepada Yakub saudara. Sehingga janji itu ya yang kemudian diulangi oleh Tuhan saat orang Israelnya sudah di Mesir. Dan mereka kemudian mengalami sebuah
penderitaan karena ditekan dengan sangat. Dan Tuhan membangkitkan Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah perbudakan supaya tergenapilah janji yang diucapkan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, saudara ya. Nah, ini dikatakan inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan. Jadi penting bagi setiap kita, saudara, untuk memegang janji daripada Tuhan. Peta berikut ini menjelaskan bahwa orang Israel kemudian memperoleh tanah yang dijanjikan itu, ya. Di bagian sebelah kanannya ini ya ada danau di atasnya, ya. Danau Galilea, di bawahnya ada Laut Mati, kemudian di antaranya ya dari kedua danau dan Laut Mati itu ada Sungai Yordan. Kemudian di sisi bagian kanan atau sebelah timur dari Sungai Yordan diberikan 2,5 suku, yaitu kepada Ruben, Gad dan setengah suku Manasye. Kemudian 9,5 suku yang lainnya. Jadi Manasye dapat di sisi kanan dan dapat di sisi kirinya, saudara, atau sebelah barat dan sebelah timur daripada Sungai Yordan. Dan inilah yang kemudian tanah-tanah yang diperoleh oleh orang Israel yang dibagi-bagi melalui penunjukan Imam Eleazar setelah diundi bersama dengan Yosua. Dan 12-nya tidak ditentukan berdasarkan kepada 12 suku. Jadi 12 suku dihitung, kamu dapat ya. Misalnya kalau kemudian isinya 10 hektar, ya yang lainnya juga dapat 10 hektar. Contoh seperti itu. Tapi enggak, saudara. Berdasarkan kepada jumlah masing-masing. Jadi ada yang dapat besar sekali ya. Kalau lihat saudara ya, suku Manasye yang berwarna kecoklatan di sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya agak berwarna krem ya. Itu adalah Manasye, itu sangat besar sekali. Karena memang anak-anak keturunan dari Manasye itu sangat banyak sekali. Ya, jadi ada yang dapat besar, ada yang dapat kecil. Sesuai dengan porsi daripada jumlah keturunan mereka dan penentuan itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi digenapi, saudara. Next. Nah, perhatikan saudara ya, Yosua 21:45. Ini kesimpulannya. Dari segala yang baik, katakan segala yang baik, yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Tuhan itu kalau janji, saudara, dia bukan seperti manusia yang bisa ingkar janji, yang bisa melupakan, yang bisa mengabaikan. Kalau Tuhan itu berjanji, dia pasti menggenapinya, saudara. Ada pujian yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Nah, janji Tuhan itu bagaikan fajar yang selalu akan bersinar, saudara. Sekalipun ada awan gelap, sekalipun tertutup, saudara ya, tapi yang namanya fajar itu akan tetap bersinar. Di balik daripada awan itu tetap bersinar, saudara. Amin, saudara ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang memenuhi apa yang dia janjikan, saudara. Itu hal yang pertama. Bahkan di dalam 1 Petrus 3:9a dikatakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin, saudara ya. Apa yang kemudian dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, ya, itu pegang, saudara. Karena sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita, ya. Sesuai dengan waktu Tuhan, maka apa yang dijanjikannya akan digenapi. Apa yang dijanjikannya dia tidak akan lalai. Sekalipun mungkin manusia menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tapi Tuhan itu sabar dan dia memberi itu indah pada waktunya. Seorang yang bernama seorang tokoh yang bernama George Muller. Dia ini punya 5 teman, dia punya sahabat. Di mana 5 teman sahabatnya ini belum bertobat, belum percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia membuat sebuah keputusan, komitmen untuk mendoakan kelima temannya itu, saudara. Dan doanya itu bukan di dalam 1-2 hari, 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun. 5 tahun pertama satu temannya bertobat dan terima Tuhan, ya. Jadi di tahun yang pertama. Kemudian setelah itu 5 tahun berikutnya atau 10 tahun sudah, ya, 2 temannya yang lain bertobat, saudara.
Dan kemudian menyisakan 2 teman yang lain, saudara ya. Jadi masih ada 2 yang belum bertobat. Kemudian dia berdoa terus 25 tahun berikutnya, saudara ya. Temannya yang keempat bertobat, saudara ya. Jadi semuanya sudah 4, tinggal 1. Dia terus berdoa untuk teman yang 1 dan beliau meninggal, saudara. Tapi apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian setelah dia meninggal, temannya yang kelima itu bertobat. Sekalipun George Muller ini tidak lagi melihat ya penggenapan keseluruhan janji, jawaban daripada doanya kepada 5 temannya, 4 temannya itu dia bisa saksikan. Tapi teman yang kelimanya tidak bisa dia saksikan karena dia sudah lebih dahulu dipanggil pulang. Tapi apakah kemudian doanya tidak dijawab? Doanya tetap dijawab. Karena itu terus berdoa, terus berharap, saudara. Apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati apa yang dia janjikan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, saudara ya. Hal yang kedua adalah selalu menjaga hati. Dari perjalanan orang Israel yang menempuh waktu yang sangat lama. 40 tahun dari ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai akhirnya memperoleh janji itu. Bukan sedikit kemudian kelompok orang dari orang Israel yang tidak menerima janji itu, saudara. Kenapa kemudian mereka tidak menerima janji itu? Kita boleh belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 dari ayatnya yang ke-6 dan beberapa ayat berikutnya. Itu perikopnya kalau dibaca dari ayatnya yang pertama, Israel sebagai suatu peringatan. Ini mengenai kisah perjalanan orang Israel, saudara ya. Di ayatnya yang ke-6, kenapa kemudian ada yang tidak bisa menerima janji Tuhan? Karena menginginkan hal yang jahat. Kemudian di ayatnya yang ke-7 mereka menyembah berhala. Anda bisa bayangkan, saudara, saat mereka ya keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu membuat orang Mesir itu bermurah hati. Sehingga ketika orang Israel datang ya atas apa yang disampaikan oleh Musa supaya mereka boleh meminta kepada tetangganya yang orang Mesir. Dan itu ya hari itu orang Mesir itu dalam tanda petik seperti dirampasi oleh orang Israel. Karena kemudian perhiasan dari emas dan lain sebagainya itu diberikan. Jadi orang Israel itu keluar dengan barang-barang berharga, saudara. Saat ketika kemudian Musa seolah-olah sangat lama di atas gunung. Dan kemudian mereka tidak tahu Musa ini mau turun kapan. Tiba-tiba dari perhiasan yang notabene-nya adalah merupakan berkat Tuhan atas kemurahan orang Mesir. Itu dilemparkan dan jadilah lembu emas tuangan. Dan berkata kepada lembu emas tuangan itu, inilah Allah kita yang telah membawa kita keluar dari tanah Mesir. Nah itu menyakiti hati Tuhan, sangat menyakiti. Dan kelompok orang yang menyembah berhala itu tidak menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah melakukan percabulan. Nah mari setiap kita hiduplah di dalam kekudusan. Amin saudara ya. Hiduplah di dalam kekudusan. Jangan kemudian mencemari suami istri ya. Jangan sampai kemudian punya orang kedua ya. Atau orang ketiga, saudara, harus setia suami dan istri. Demikian juga untuk anak-anak yang belum menikah ya, para pemudi, pemuda, remaja, untuk menjaga kekudusan. Jangan hidup dalam percabulan kenajisan, saudara. Amin. Karena orang yang melakukan percabulan itu akhirnya mati terbunuh, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah mencobai Tuhan, dan itu dilakukan berulang-ulang. Saat ketika kemudian mereka kekurangan air, saudara ya, mereka mencobai Tuhan. Dan akhirnya membuat Musa harus memukul tongkat 2 kali, padahal cukup dikatakan saja kepada bukit batu dia akan keluarkan air.
Tapi saking karena kesalnya Musa, dia sampai kemudian memukulnya 2 kali. Karena mencobai Tuhan orang Israel. Dan yang terakhir itu bersungut-sungut. Oleh karena itu penting buat setiap kita untuk kehidupan kita selalu diwarnai dengan ucapan syukur. Apapun situasi, kondisi, kehidupan tidak selalu kemudian berjalan di dalam jalan yang lurus. Berjalan di dalam situasi seperti jalan tol, berjalan seperti di karpet merah. Ada ya proses demi proses, ada tantangannya. Ada situasi yang mungkin membuat kita tidak nyaman dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang seperti itulah tetap naikkan syukur. Bukankah di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin saudara, katakan kiri kanan jangan bersungut-sungut. Nah kelompok inilah yang tidak menerima janji Tuhan. Dan bagian mereka itu adalah bagian yang terbesar. Dan ada lagi kelompok yang lain yang ini lebih ironis. Karena mereka sudah melewati sungai Yordan saudara. Yaitu Akan dan keluarganya. Kenapa kemudian Akan ini sudah merebut ya kota Yeriko saudara. Yerikonya dengan temboknya sudah runtuh. Kemudian para raja dan orang-orang di dalamnya sudah kemudian dimusnahkan saudara. Dan harusnya dia boleh menikmati janji Tuhan. Tapi dia mengambil milik Tuhan. Tuhan udah ngomong barang emas, perak, tembaga dan besi dikhususkan. Tapi karena dia melihat ada batangan emas. Ada jubah siniar yang maha indah. Dia kepingin. Dan itu yang mencelakakan orang Israel. Pada akhirnya Akan bersama dengan keluarganya dilempari dengan batu sampai mati. Ironis saudara. Karena apa? Mengambil miliknya Tuhan. Hal yang berikutnya adalah di dalam Yosua pasal 7. Masih di slide sebelumnya. Yosua pasal 7 ayat 12. Ada 36 orang yang tewas saat penyerbuan ke kota Ai. Ya. Jadi saat menyerbu ke kota Ai, Yosua itu mengirim pengintai. Dan dikatakan bahwa Ai itu kecil, gak banyak. Cukup diutus 2.000, 3.000 orang saja untuk kemudian berperang. Dan saat 3.000 yang diutus Yosua berperang, mereka membelakangi musuhnya. Karena ada 36 orang yang ditewaskan. Dan kemudian Tuhan ngomong kepada Yosua, yang 36 itu yang mati, yang tewas itu karena dikhususkan. Saya meyakini bahwa Tuhan punya alasan. Kenapa 36 itu dikhususkan Tuhan untuk ditewaskan? Tentunya ada hal yang menyimpang dari hidup mereka. Nah hari ini saudara ya, setiap kita mungkin mengharapkan untuk adanya penggenapan daripada janji Tuhan dalam hidup kita. Mengharapkan untuk doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya mendorong untuk kita meneladani satu tokoh ini. Namanya Kaleb bin Yefuneh dari suku Yehuda. Next. Kaleb adalah generasi yang keluar dari Mesir. Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai. Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun tanah itu telah dibagi-bagikan, dialah yang ngomong kepada Yosua. Aku udah 85 tahun, tapi kekuatanku, semangatku seperti 40 tahun. Maka kemudian dia meminta Hebron. Darah ya. Kita lihat kenapa kemudian dia yang dari Mesir melewati semua perjalanan 40 tahun dan kemudian bisa mengalami janji Tuhan. Karena ini saudara, Ulangan 1 ayat 36, Bilangan 32 ayat 12, Bilangan 14 ayat 24, Yosua pasal 14 ayat 14. Dari semua ayat itu intinya adalah kesimpulan tentang hidup dari Kaleb. Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Itu kuncinya. Makanya kemudian setiap kita kalau mengikuti Tuhan ya, mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita dan segenap kekuatan kita. Tuhan tidak mau nomor 2. Tuhan tidak mau diduakan. Seperti orang Israel yang menyembah berhala karena menduakan Tuhan. Yuk katakan lagi kiri kanan, yakinkan. Ikuti Tuhan dengan segenap hati.
Supaya kita memperoleh janji seperti seperti Kaleb, saudara ya. Luar biasa Kaleb. Nah kemudian hal yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir. Setelah itu kita akan masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Spesialnya Yusuf dan Lewi. Apa yang spesial? Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat. Yosua pasal 14 ayat 3 sampai 4. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi. Ini yang suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi, perhatikan ini ya, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Ayat 4. Jadi orang Lewi itu tidak memperoleh tanah, saudara ya. Ayat 4, sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Mari kita lihat istimewanya Yusuf terlebih dahulu, ya. Karena kemudian Yusuf itu mendapat 2 bagian, yaitu bagian Manasye, bahkan besar sekali yang Manasye tadi, karena ada di sisi barat dan di sisi timur sungai Yordan. Kemudian kepada Efraim, next. Ini yang menjadi alasannya. Kejadian 48 ayat 5. Maka sekarang, ini perkataan Yakub, saudara ya, perkataan Yakub kepada Yusuf. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simon. Jadi Manasye dan Efraim itu dihitung sebagai anak Yakub. Nanti kemudian anak-anak dari Efraim dan Manasye itu yang baru dihitung sebagai anak dari Yusuf. Keluarga Kasakean Rorora, benar ya Papa ya, keluarga Kasakean Rorora punya 4 anak. Dan salah satu cucunya yang kemudian, ya ini cucu diangkat jadi anak. Jadi terhitung kemudian sekalipun anak-anaknya ada 4, tapi kemudian menjadi 5 karena diangkat, saudara ya. Jadi salah satu cucunya. Nah ini case-nya kayak begini, saudara ya. Sehingga pembagiannya menjadi tetap 12. Karena Lewi tidak mendapat bagian, sementara jadi berkurang jadi 11. Sementara kepada Yusuf ya mendapat 2 bagian, Efraim dan Manasye. Itu istimewanya Bani Yusuf, saudara. Itu istimewanya suku dari Yusuf. Ya diperhitungkan sebagai suku adalah Efraim dan Manasye. Nah sekarang istimewanya Lewi itu apa sih, saudara ya? Mari kita lihat, saudara. Karena mereka enggak mendapatkan secara fisik, saudara ya, warisan milik pusaka, saudara ya. Tapi kepada mereka diberikan 48 kota bagi orang Lewi. Jadi itu kota-kota itu tersebar dari utara ke selatan, dari timur ke barat, ya. Dan 6 diantaranya adalah kota perlindungan, ya. Jadi ada di bagian kirinya 3, Kedes, Sikem, Hebron, di sebelah kanannya ada Golan, Ramot Gilead, Bezer. Kalau ada orang yang membunuh dengan tidak sengaja, saudara ya, orang itu kalau lari ke kota perlindungan, yang penumpah darah itu tidak diapa-apakan oleh keluarga dari korban itu, saudara. Jadi tidak boleh kemudian melakukan balas dendam untuk membunuh, ya. Ini kota perlindungan, saudara. Kemudian ya 48 kota itu dibagi, 13 kota untuk Bani Harun, 13 kota untuk orang Gerson, 10 kota untuk orang Kehat, 12 kota untuk orang Merari. Kenapa kemudian untuk orang Lewi ini begitu istimewa sekali? Karena mereka lah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani, saudara ya. Dari Imam Eleazar tadi itu, saudara ya, itu anaknya Harun itu, saudara ya. Jadi mereka lah yang menyelenggarakan kebaktian. Mereka lah yang menyelenggarakan semua kegiatan-kegiatan ibadahnya orang Israel. Sejak dari padang gurun. Ketika ada kemah ya, kemah Musa sejak di padang gurun sampai terbangunnya bait Allah. Jadi istimewanya itu, saudara ya. Dan Tuhanlah yang menjadi milik pusaka daripada orang Lewi. Jadi ya bersyukur, berbahagia, saudara, kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa melayani, saudara. Karena itu istimewa.
Amat terlebih kalau kemudian kita itu dipanggil untuk melayani sepenuh waktu. Amin saudara, karena itu istimewa. Nah, apa yang diperoleh oleh orang Lewi saudara ya? Kalau kemudian mereka tidak memperoleh milik pusaka karena Tuhan menjadi milik pusakanya, next. Ya, Tuhan sebagai milik pusaka daripada orang Lewi. Bilangan 18 ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Jadi Tuhanlah yang menjadi milik pusaka daripada orang Lewi. Nah, bagaimana kemudian untuk memenuhi kebutuhan lahiriah jasmani mereka? Bagian yang keduanya. Ya, ini penentuan dari Tuhan. Maka orang Lewi akan menerima persembahan persepuluhan sebagai gantinya. Dari semua suku itu saudara ya. Maka orang Lewi itu akan menerima 1/10 dari apa yang dihasilkan oleh suku yang lainnya. Di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 dan 24 dikatakan begini, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ayat 24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Jadi bisa garis bawahi, persembahannya dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Dan Tuhan mengkhususkan itu untuk orang Lewi yang melayani di dalam semua proses kebaktian atau ibadahnya yang ada di bait Allah. Amin saudara, sampai di sini paham terlebih dahulu. Jadi orang Israel itu membawa persembahan, itu persembahan ditujukan kepada Tuhan saudara ya. Sama seperti kita di tempat ini saudara. Saat ketika persembahan itu dibawa ke tempat ini, Tuhan itu tidak menerima secara fisiknya saudara. Jadi Tuhan itu tidak menerima secara fisiknya. Tetapi ketika daripada jemaat sekalian itu meresponi kebenaran firman Tuhan itu dan datang, tindakan itu adalah suatu perlakuan kepada apa yang Tuhan sampaikan. Jadi persembahan itu ditujukan kepada Tuhan, sekalipun Tuhan itu tidak menerima secara fisiknya, apa yang kita lakukan kita tujukan kepada Tuhan karena Tuhan yang menjadi pemiliknya. Dan sekalipun Tuhan tidak menerima fisiknya, nanti kemudian di dalam rumah perbendaharaan itu akan dikelola untuk semua, mencukupi semua kebutuhan daripada orang Lewi yang telah dikhususkan untuk melayani. Itu untuk apa saudara? Kalau kita baca di dalam Maleakhi saudara ya, untuk supaya ada persediaan makanan saudara. Jadi itu makanan jasmani untuk yang melayani. Supaya kemudian orang Lewi terkonsentrasi di dalam hal yang berkaitan dengan ibadah saudara. Dan perhatikan saudara bahwa Tuhan itu di dalam konteks persembahan persepuluhan itu ngomong, ujilah aku. Saya tidak memaksa saudara buat setiap jemaat untuk kemudian memberikan persembahan persepuluhan. Tapi ada bagian ujilah aku. Apakah aku akan tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat dalam hidup. Jadi setiap kita boleh menggunakan ayat itu untuk menguji. Coba tak uji ya. Aku mau memberikan persembahan. Kalau kemudian Tuhan berkati, itu adalah kebenaran firman. Amin saudara. Jadi yuk mari tindakan yang kita lakukan ketika membawa persembahan itu adalah sebuah tindakan untuk mengembalikan milik Tuhan. Karena itu adalah merupakan milik Tuhan. Sekalipun tidak diterima secara fisik dan itu dikelola. Jadi dibawa di mana? Rumah perbendaharaan. Tidak diberikan secara langsung. IFJF memiliki konsepnya tersendiri saudara ya. IFJF itu kalau buat yang melayani saudara ya, sepenuh waktu sebagai full time ya, yang bergelar PDM saudara ya, itu memiliki sebuah hak
ya, memiliki suatu hak untuk mendapatkan makanan jasmani dari persembahan itu, saudara. Kalau kemudian yang melayaninya di dalam pelayanan menjadi PDP, ya seperti Pastor Eren ini PDP, dia tidak wajib, saudara ya, tidak ada keharusan untuk kemudian memperoleh dari persembahan itu. Dialah yang harus memberikan persembahan persepuluhan karena seorang kaum profesional, saudara. Jadi di IFGF itu bisa dibedakan dua ya, PDM atau PDT dan PDP dan penatua, saudara. Itu jalur orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang punya karir, mereka tidak mendapatkan, saudara ya, tidak mendapatkan dari persembahan persepuluhan, ya tidak menerima love gift atau persembahan kasih, tapi mereka mendapatkan berkat dari usaha mereka atau dari pekerjaan mereka. Nah, itu hal yang berlaku sama dengan volunteer, saudara. Kalau volunteer itu kan orang yang kemudian melayani tapi punya pekerjaan atau usaha. Kalau kemudian dia mau meminta lagi untuk adanya love gift kepadanya, ya di mana kemudian bagian yang dia peroleh dari Tuhan karena sudah diterima melalui love gift itu, saudara. Jadi mendorong untuk yang melayani, yang kemudian dia punya pekerjaan, punya usaha, berkat Tuhan dicurahkan dari pekerjaan usaha itu. Dan mari melayani dengan tanpa menerima love gift. Jadi menjadi volunteer. Jadi tindakan apa yang kita lakukan itu adalah memberi kepada Tuhan. Sekalipun fisiknya tidak diterima oleh Tuhan. Dan itu ya boleh diuji, saudara ya. Ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap di langit, saudara. Nah, konsep seperti ini ya, saya mendengar ada seorang jemaat, saudara, tapi dia sudah tidak ada di tempat ini, yang kemudian ngomong begini, saya nggak akan memberi persembahan persepuluhan, nanti pastornya jadi kaya, saudara. Kalau kemudian motifnya seperti itu, saudara, berapa sih kemudian persembahan persepuluhannya? Jadi motif yang seperti itu motif yang keliru, saudara. Karena saat ketika kita niat memberikan persembahan persepuluhan, kita harus tanamkan di dalam diri kita itu untuk Tuhan, saudara. Dan nanti soal pengelolaannya ya gerejanya. Karena gereja ini juga ya tidak semuanya dipakai untuk kemudian kebutuhan dari pendetanya, saudara ya. 10%-nya ya ke DPP, ke DPW, saudara ya. Ada untuk pelayanan misi melalui For Harvest ya. Ada untuk penanaman gereja atau church growth dan church planting, saudara. Ada untuk diakoni, ada untuk mengoperasikan gereja ini, saudara. Yang namanya listrik, air dan lain sebagainya, kafe, saudara, itu butuh uang semuanya, saudara. Jadi dikelola, saudara ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk apa? Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Seperti orang Lewi yang sudah tidak memperoleh suatu warisan secara fisik tanah, saudara. Tapi Tuhan adalah milik pusaka mereka. Sama seperti saya. Saat ketika pembagian, saudara, kami kakak beradik 7 orang, saudara ya. 7 orang. Mama lebih dahulu dipanggil pulang oleh Tuhan, kemudian papa menyusul. Jadi belum sempat dibagi-bagi. Kemudian yang mengambil inisiatif adalah kakak yang ketiga, saudara. Karena kakak yang kedua juga sudah meninggal ya. Tapi dia punya anak-anak. Kemudian kakak yang pertama, kemudian yang kelima ada di Manado, saudara. Yang kakak yang keempat dan yang keenam itu perempuan. Jadi kakak ketiga yang mengambil inisiatif. Kemudian tanya, kamu mau bagian yang mana? Sudah, bagian saya adalah Tuhan, saudara. Bagian saya adalah Tuhan. Saya sudah mendedikasikan sepenuhnya. Tidak ada suatu motivasi niatan untuk kemudian menjadi kaya. Kalau kemudian saya masih punya motivasi untuk menjadi kaya, mendingan saya dulu menjadi seorang dosen atau menjadi seorang ASN, saudara ya, karena itu sangat terbuka sekali. Dan motivasi saya adalah motivasi untuk selalu memurnikan hati saya. Makanya pengelolaan keuangannya kan bukan di tangan daripada gembalanya, saudara. Keuangannya, cash flow-nya ada di bendahara. Keuangan yang lain ada di bank, saudara. Dan untuk mengeluarkan uang dari bank butuh 2 tanda tangan, saudara. Jadi seperti itu pengelolaan, dan itu transparan, ada pelaporannya. Amin, saudara ya. Jadi saat ketika kemudian dibagikan, kemudian kakak yang keenam ngomong, lah kamu kan memang tetap terhitung sebagai anak, saudara. Jadi memperoleh, makanya saya diberikan 2 bagian, saudara. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak pernah panen pala kelapa, saudara ya. Saya dapat bagian pala dan kelapa, tidak pernah panen. Saya berikan kemudian untuk
kakak-kakak saya kalau butuh sesuatu ya sudah panen sendiri, yang penting dipelihara aja sampai dengan hari ini. Karena bagian saya adalah Tuhan. Amin saudara. Dan saya memurnikan hati saya. Saya kan tahu saudara ada kode-kodenya. Siapa ya keluarga-keluarga mana yang memberi perpuluhan. Bukan berarti kemudian ya ini enggak memberi perpuluhan. Saya bersama dengan tim pengembalaan dan pengurus kemudian enggak usah layani dia. Enggak usah doakan, enggak usah kunjungi. Enggak seperti itu saudara. Saya mau untuk pelayanan saya ditujukan kepada Tuhan dengan melayani semua apa yang Tuhan telah percayakan melalui hidup saya.